الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dengan membawa iman dan Islam pada dirinya. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semuanya, sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kalian bawa adalah bekal ketakwaan kalian dan amal saleh. Wattaqun ya ulil albab, takutlah kalian kepadaku wahai orang-orang yang diberikan akal. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan maksiat dengan amal saleh setelahnya. Tamhuha, karena amal saleh akan menghapus keburukan tersebut. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia semuanya dengan pergaulan yang terbaik. Jamaah ibu-ibu Masjid Al-Falah Baswara City rahimakumullah, ini mulakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Semuanya khair ibu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu sempat ujian ya, kalau nggak salah masih ada nih lembar jawaban dari ibu-ibu sekalian. Ada yang nilainya alhamdulillah mumtaz, artinya kumlut ya. Ada yang jayidan, ada yang jayyid, bagus. Ada yang makbul, kurang bagus. Ada yang rosib. Ada yang rosib itu apa artinya? Qadarullah, gagal ujian gitu ya. Nah, ini jemaah ya. Bisa dibagi, minta perwakilan dari ibu-ibu untuk membagikan hasil nilai ujiannya. Ada tidak dari ibu-ibu yang belum ikut ujian di sini? Yang ada angkat tangan. Ada berapa? Ada 2. Sebelumnya udah ikut kajian belum? Dua-duanya belum? Wah, kalau belum berarti nggak bisa ikut ujian lah, belum pernah ikut ya. Nah, silakan dibagikan. Jadi seperti yang Ana sampaikan, setiap 4 kali pertemuan kita insya Allah ada ujian, yaitu untuk memorizing ya, untuk mengingat kembali. Terus ibu-ibu semakin materinya, pelajarannya, karena memang berkaitan dengan fikih. Jadi agar teringat. Oleh sebab itu diadakan ujian. Dan ada yang mendapat nilai sempurna, hampir mendekati sempurna 90. Cuman ada juga yang rosib, artinya tidak bisa menjawab kecuali sedikit begitu ya. Karena fikih yang akan kita bawa pelajari ini mengenai keseharian kita. Oleh sebab itu harus diperhatikan dengan baik dan seksama.
Sudah jamaah ibu-ibu? Udah semuanya? Nilainya sudah saya share di ibu-ibu waktu itu ya. Insya Allah nanti kita ada nilai ya, setiap semester kalau bisa ada pengumuman ya, siswa terbaik atau siswi terbaik ya, santri terbaik lah ya, santri Al-Falah terbaik. Dan gak ada santri yang terburuk, semuanya insya Allah terbaik ya. Dan waktu itu udah kita bahas ya, untuk materi ini udah kita bahas, yaitu jawaban-jawabannya ya. Insya Allah ini pertemuan pertama setelah ujian. Nanti pertemuan kedua, ketiga, keempat, yang kelima kita ujian lagi, insya Allah ta'ala. Bisa dipahami ibu-ibu? Terakhir kita masuk materi bab wudu ya. Wudu telah kita pelajari, bagaimana syarat rukunnya dan juga wajib-wajib wudu dan sunnahnya wudu, yaitu dengan air yang hemat, begitu ya. Sudah kita pelajari. Sekarang dibuka di halaman 26. Halaman 26. Yaitu adalah mubtilatil wudu. Halaman 26 apa bu? Mubtilatil wudu, yaitu hal-hal yang membatalkan wudu ya. Hal-hal yang membatalkan wudu yang pertama adalah kullu syai'in kharaja minal qubuli wad dubur. Apa-apa yang keluar dari kubul, yaitu kemaluan dari depan, wad dubur, dan juga kemaluan dari belakang. Sawa'un kana al-ma' awil baul, sama halnya seperti halnya air kencing, awil ghaid atau kotoran ya, tinja, awil durat awil fusa ataupun kentut, baik yang fusa. Jadi kentut itu ada dua bu, fusa itu artinya yang tanpa bunyi, awil durat ataupun yang berbunyi. Dua-duanya apa bu? Membatalkan wudu ya. Jadi kentut itu terbagi menjadi dua. Yang pertama namanya fusa, yaitu yang tanpa bunyi. Biasanya ada orang kentut tanpa bunyi, gitu aja, nggak ada bunyi sama sekali. Tiba-tiba menimbulkan bau yang nikmat, gitu ya. Itu membatalkan. Ataupun durat, ya jelas, atau lagi yang mempunyai bunyi. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au jaa ahadum minkum minal gha'it." Ya, aujaa atau datang ahadum minkum, salah satu dari kalian, minal gha'it, dari buang air, baik air kecil ataupun air besar. Juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatal muhdits hatta yatawadda. Sungguh Allah tidak akan menerima salat orang yang berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Wa jaa rajulun minal Hadramaut, dan datang seorang laki-laki dari Hadramaut. Hadramaut itu daerah Yaman ibu. Bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Abahir, ma makna al-hadath, apa itu yang dimaksud dengan hadath? Maka Abu Hurairah mengatakan, duratun au fusaun, yaitu hadath adalah kentut yang bersuara, disebut apa bu? Fusa. Au yang bersuara, atau disebut apa? Durat. Jadi saya ulangi, setiap yang keluar dari kubul ataupun dubur ya, maka dia hukumnya apa? Membatalkan wudu
baik itu yang berupa angin ataupun air ataupun kotoran manusia, baik itu kecil ataupun besar, banyak begitu ya. Baik itu bersuara ataupun tidak, baik itu kencingnya satu tetes ataupun tidak, begitu ya Bu ya. Kemudian ada pertanyaan di bab ini, misalnya Bu ya, ini memang dalam fikih boleh kita terangkan. Misalnya seorang suami istri berhubungan intim malam harinya, begitu ya. Kemudian di siang harinya seorang wanita ini tidak kencing, tidak juga kentut, tapi dia mengeluarkan mani dari suaminya. Maka hukumnya bagaimana? Membatalkan wudu. Faham Ibu? Mohon maaf nih, misalnya di malam hari suami istri berhubungan intim, kemudian di pagi harinya dia sudah mandi, gitu ya. Maka kalau junub wajib apa Bu? Mandi. Kemudian ketika mandi, setelah mandi keluarlah air mani suami, maka hukumnya dia mandi atau cukup wudu Bu? Ibu? Cukup wudu, faham ya? Dan dia membatalkan apa? Wudu, tidak wajib mandi. Nah ini ada pertanyaan demikian, gitu ya. Faham ibu-ibu ya? Yang kedua yang menyebabkan membatalkan wudu adalah keluarnya mani, madhi dan wadi. Keluarnya mani ini hukum asalnya suci. Ketika keluar mani ini ciri-cirinya mudafak, yaitu muncrat kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan merasa nikmat, ya, merasa nikmat yang luar biasa, maka dia namanya apa? Mani, gitu ya. Maka hukumnya dia hadas besar, dia wajib apa? Mandi. Yang kedua madhiyun, ya, di nomor 2 itu. Yang kedua apa Bu? Madhiyun. Madhi ini keluar yaitu sebelum mani. Perhatikan, madhi ini keluar sebelum mani. Kalau mani cairannya kental putih, sedangkan madhi dia lengket bening. Ini keluar setelah apa? Sebelum apa? Mani, ya. Dia merasa nikmat tapi tidak sampai yang memuncak. Kalau laki-laki dengan memuncrat, begitu ya. Dan yang terakhir adalah wadi. Ini juga najis. Adapun wadi ini bukan karena apa? Bukan karena syahwat, tapi dia karena merasa capek. Nah, bukan pipis juga. Jadi itu namanya apa? Wadi. Saya ulangi. Kalau laki-laki itu yang keluar dari zakar atau kemaluan laki-laki itu ada 4. Yang pertama al-baul, kencing. Dia najis, maka dia ketika kencing wajib wudu. Yang kedua madhi, yaitu yang keluar karena syahwat tapi belum sampai memuncak, dia hukumnya najis, tidak wajib mandi. Yang terakhir wadi, ini karena kecapean, habis kerja, habis apa, tiba-tiba keluarlah ini, bukan kencing, ya, dia juga lengket, maka dia juga wajib wudu tanpa mandi. Yang keluar yang terakhir adalah mani. Ya, kalau mani ini jelas dengan syahwat dan sampai memuncak, maka dia wajib mandi, ya. Dan mani hukumnya apa Bu? Najis atau tidak najis Bu? Tidak najis. Ya, ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kuntu afruku mani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu jaffan. Dulu saya membersihkan mani yang menempel di sarung Nabi sallallahu alaihi wasallam, afruk. Saya kerik pakai tangan karena kering, ya. Jadi kalau mani nggak perlu dicuci, tapi dia wajib mandi. Sedangkan madhi, wadi dan juga air kencing hukumnya najis. Terus bagaimana bersuci dengan madhi, ya? Jadi madhi ini keluar sebelum apa Bu? Mani. Dia merasakan syahwat. Dari Ibnu Abbas, ya. Ia berkata tentang tata curi mani, mandi, madhi, mani, madhi dan wadi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maniyu bil ghusl. Mani wajib dengan mandi. Wa amal madhi wal wadi,
Adapun wadhi dan madhi cukup fandah farjaka, engkau membersihkan kemaluanmu, thumma yatawadda qabla salah, kemudian engkau berwudu sebelum salat. Saya ulangi, 3 hal. Kalau mani harus mandi, adapun madhi dan wadi cukup dicuci kemaluannya, baik laki ataupun perempuan, kemudian berwudu sebelum salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadda waghsil dzakarak, ya. Cucilah, berwudulah, kemudian cucilah kemaluanmu. Jadi hadis ini adalah hadis, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu siapa Nabi kira-kira itu? Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib menikah dengan apa? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ali ini dikatakan oleh Ali, ya Fatimah inni rajulun madza, wahai Fatimah, saya ini mudah keluar madhinya, ya, karena syahwat tapi bukan mani. Fas'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali malu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menantu bertanya kepada Nabi, ayah mertua kan, malu banget. Maka Ali radhiyallahu an, beliau mengutus seorang sahabat namanya Miqdad untuk menanyakan hal tersebut. Maka Miqdad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada laki-laki rajulun madza, laki-laki yang sering keluar madhinya. Fama fa'al, apa yang harus dilakukan? Maka hadisnya inilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawadda waghsil dzakaraka, berwudulah dan cucilah kemaluanmu. Cuci dulu baru berwudu, ya. Jadi kalau ibu-ibu malu bertanya, kalau dalam agama itu boleh lewat surat, ya. Kalau malu secara langsung, sebagaimana Ali bin Abi Thalib tidak bertanya kepada Nabi langsung, tapi lewat sahabat yang lain, Miqdad, begitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah cairan yang keluar dari kemaluan wanita juga membatalkan wudu? Jawabannya memerlukan rincian. Yang pertama, jika cairan tersebut menyertai syahwat yang memuncak atau ketika hasrat bercampur menggelora, maka cairan tersebut adalah madhi. Hukumnya sama dengan madhi pada laki-laki, yaitu membatalkan wudu. Kemaluan harus dibersihkan, ya. Yang kedua, jika cairan yang keluar sepanjang waktu dan semakin banyak ketika hamil, maka cairan itu tidak membatalkan wudu karena beberapa alasan. Yang pertama, cairan ini banyak terdapat pada wanita, bahkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ditemukan riwayat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jalan keluar cairan ini berbeda dengan jalan keluar air seni. Yang ketiga, pendapat sebagian ulama bahwa setiap apa yang keluar dari 2 lubang, baik kubur atau dubur, membatalkan wudu. Gitu ya. Bagaimana dengan cairan yang keluar dari wanita? Gitu ya. Jadi kalau laki-laki ini jelas Bu ya, kalau mani ini nampak keluar gitu ya, dan ada bentuknya. Kalau wanita ini lebih ke arah dia madhi saja yang paling banyak, maka dia cukup membersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu. Adapun pendapat Syafi'iyah, ini kita ngambil dari pendapat Imam Syafi'i dalam Kifayatul Akhyar, bahwasannya wanita ketika memuncak, misalnya ya, misalnya na'udzubillah ada seorang istri misalnya dia berhubungan apa istilahnya LDR dengan suaminya, jauh gitu ya, nelpon-telponan sampai keluar memuncak begitu ya, maka kalau pendapat Imam Syafi'i dia hukumnya sama, harus mandi. Kalau memuncak ya, habisnya lemes begitu ya, maka dia namanya seperti mani, cuman dia kalau wanita laki-laki nampak jelas keluarnya, kalau perempuan ini tidak memuncrat gitu ya. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah tetap mengatakan dia wajib mandi. Adapun ulama Hambali ya, ini mengatakan dia hukumnya hanya madhi, dia cukup mencuci kemaluannya tanpa mandi. Paham Bu ya? Ini khilaf dalam bab fikih. Yang kedua, jika cairan yang keluar sepanjang waktu semakin banyak ketika hamil, misalnya ketika hamil ini keluar bukan air kencing ataupun air apa, maka dia ada 3 jawaban. Yang pertama,
wanita tersebut cukup apa? Yang pertama, tidak perlu berwudu, gitu ya. Yang kedua, jalan cairannya berbeda dengan keluar air seni, jadi dia tidak berwudu, itu alasannya. Yang ketiga, sebagian ulama ahli fikih terutama Syafi'iyah, dia mengatakan apapun yang keluar dari kemaluan wanita, ya, itu dia wajib apa? Wudu, artinya membatalkan wudu, ya, kecuali keringat, Ibu, ya. Jadi keringat ini di kemaluan wanita ada, ya. Maka nanti salah satu pendapat Imam Nawawi namanya al-irq. Al-irq ini bukan air kencing, bukan juga madhi ataupun mani ataupun wadi bagi perempuan. Cuman dia keringat, paham Bu ya? Mungkin ibu berjalan dari sini sampai tower A atau tower J, ya, melihat di celana dalamnya basah, begitu ya. Itu sebenarnya adalah keringat. Maka sebagian ulama mengatakan dia tidak wajib wudu, ya, juga apalagi mandi. Karena itu hukumnya apa, Ibu? Keringat, sebagaimana anggota tubuh yang lainnya keringat. Kira-kira ibu kalau berjalan ketiaknya berkeringat gak, Bu? Begitu juga kemaluan perempuan, ya. Sebagian ulama mengkhususkan hanya perempuan. Kalau laki-laki nggak ada keringatnya, Bu, ya. Kalau perempuan ini berkeringat, maka dia tidak wajib mandi ataupun berwudu. Jadi hukum yang keluar airnya adalah hukum keringat. Dia tidak merasa kencing atau apalagi melihat syahwat, ya. Maka dia hanya keringat atau dikenal dengan al-irq. Dalam hadis adalah al-irq. Jadi seorang wanita mendatangi Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dia selalu keluar cairan karena capek. Maka kata Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu irqun." Sesungguhnya itu adalah keringat min bani Adam, yaitu dari anak perempuan Bani Adam. Dia tidak perlu wudu dan mandi. Misalnya ibu-ibu olahraga, ada yang olahraga, Bu, nge-gym gitu ya, lari, ya, tiba-tiba di kemaluannya basah, tapi bukan kencing, bukan mani, bukan madhi, bukan wadi. Itu dinamakan apa? Al-irqu atau apa? Keringat. Dia tidak perlu dibersihkan, nggak perlu, karena dia hukumnya apa? Tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, yang membatalkan wudu adalah an-naum hatta zala al-aqlu, yaitu adalah tidur yang sampai hilang kesadarannya, gitu ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Safwan ibn al-Asal radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona an nakhla al-khuf alla nakhla al-khuf thalathati layal inda safar sawa'un kana liqada'il hajah awil baul awil naum awil junub, gitu ya. Illa al junub, kecuali junub. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Safwan ibn Asal. Jadi tidur ini termasuk membatalkan apa? Wudu. Dalilnya Rasulullah SAW amarona, memerintahkan kami, alla nakhla, agar kami tidak melepas al-khuf, yaitu sepatu. Khuf ini sesuatu yang menutupi kedua mata kaki, namanya khuf, Bu. Baik itu kaos kaki ataupun sepatu ataupun khuf, di zaman Nabi namanya khuf, yaitu terbuat dari kulit yang menutup apa? Kedua mata kakinya. Ya. Alla nakhla'aha salasati layalin fi as-safar. Agar kami ketika berwudu ini tidak perlu melepas apa, Bu? Khuf selama 3 hari perjalanan, 3 malam perjalanan ketika safar. Baik karena buang air besar, ghaid, awil baul, ataupun air kencing, awin naum, ataupun tidur, illal junub, kecuali junub, ya. Ini misalnya bagaimana, Bu? Contohnya kalau di negara-negara Eropa ini kan musim dingin, Bu. Ketika mereka safar, kalau di rumah itu yaum walailah, sehari semalam boleh tidak melepaskan apa?
khufnya, mau berwudu tinggal diusap saja sekali. Ya, ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini mengusap khuf di atas. Maka ditanya oleh sahabat, "Ya Ali, al-asfal, ya Ali, kenapa enggak diusap yang bawah?" Maka Ali mengatakan, "Hakadha ad-din, inilah yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lau kana dinu birra'yi, la kana al-asfalu aula minal a'la." Kalaulah agama ini pakai akal, pasti seseorang akan mengusap yang bawah lebih utama daripada yang atasnya. Jadi kalau khuf ini, sepatu ini hanya dilap aja atasnya, Bu. Gitu ya. Ataupun kaos kaki dilap aja atasnya sehari semalam. Ibu-ibu misalnya pagi ini sudah wudu, ya, mandi, wudu, kemudian sholat subuh, kemudian pakai kaos kaki, ya, karena sunnah wanita pakai kaos kaki karena kaki aurat. Kemudian ibu-ibu mau sholat zuhur, ibu-ibu tidak usah melepaskan sepatunya atau kaos kakinya sehari semalam, boleh cukup dengan diusap. Baik itu karena tidur, buang air kecil, air besar nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Ya. Illal junub, kecuali ibu-ibu junub berhubungan suami istri, maka wajib mandi. Dilepas nggak sepatunya, Bu? Lepas lah ya, mandi kok nggak lepas sepatu ya. Ini ya, ataupun kaos kaki. Jadi tidur secara mutlak ini sebenarnya tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah tidur pulas yang membuat dirinya tidak sadar walau kana yaqdhatan, walaupun satu apa istilahnya itu? Satu kilatan. Misalnya tidur zet gitu ya, itu udah membatalkan, ya. Tapi kalau dia masih mendengar suara orang, ini tidak membatalkan, Bu. Ini dengar orang walaupun merem, ya. Ini tidak membatalkan karena dia masih dalam keadaan apa? Akil, berakal, ya. Hal ini berdasarkan athar dari para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Dulu kata para sahabat, kami menunggu salat Isya dengan kepala terangguk-angguk tertidur. Kemudian ketika Nabi SAW datang, maka beliau tidak berwudu lagi, dan kita tidak diperintahkan oleh Nabi SAW untuk berwudu. Jadi kalau tidurnya tidak sampai hilang akal, ya, nggak ingat apa-apa, ini tidak membatalkan wudu. Kalau hanya nut-nutan, ya, istilah Sundanya apa, nut-nutan atau kepalanya jenut-jenut gitu ya, itu tidak membatalkan. Sebagaimana bapak-bapak ini kalau hari Jumat ini kebanyakan mereka tidur, tapi kalau udah ada yang bunyi, nah ini membatalkan. Atau dia yang bersandar hilang akal, maka dia membatalkan wudu, wajib berwudu, ya. Yang keempat, hilangnya kesadaran karena mabuk, pingsan atau gila. Hal ini berdasarkan ijma' ulama. Artinya apa? Kesepakatan ulama, ya, sesuatu yang menghilangkan akal, baik karena mabuk, na'udzubillah, au mughma alaih, ataupun pingsan, awil junun, ataupun gila, atau satu lagi penyakit yang tidak disebut yaitu ayan, Bu. Jadi ayan juga ini membatalkan apa, ibu-ibu? Wudu, yaitu kullu syai'in, ya, yuzalul aqlu fahuwa mubtilun lis-shalah. Para ulama sepakat setiap hal yang menghilangkan akal maka dia membatalkan wudu untuk sholat. Contohnya mabuk, na'udzubillah. Kalau mabuk mobil enggak, Bu? Ini ada yang berpendapat, wah saya muntah-muntah nih sini Nagrek, ke Bandung, ke Bogor, mabuk, apakah membatalkan wudu? Tidak, ya. Kalau pingsan jelas, atau ayan, ya, na'udzubillah, dari penyakit apa, Bu? Ayan. Atau gila. Gila juga membatalkan apa, Bu? Wudu. Yang kelima, menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan atau tanpa syahwat. Saya ulangi, menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan atau tanpa syahwat, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Dan menyentuhnya ini kalau Imam Syafi'i ditambah
batinul kaffaini, dengan apa? Batin. Tahu nggak Bu batin tuh? Yang ini nih. Telapak tangan. Nah, ini membatalkan. Kalau Imam Syafi'i diperinci. Kalau dengan zahir ini nggak membatalkan. Paham Bu? Ya. Tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal, selama dia hukumnya disebut menyentuh, baik dengan zahir atau batin, dia membatalkan. Hadisnya diriwayatkan oleh Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawadda wa ayyuma imra'atin massat farjaha faltatawadda. Barang siapa menyentuh kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Dan barang ini laki-laki ya, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapapun laki-laki yang memegang kemaluannya, zakarnya, falyatawadda, maka dia wajib berwudu. Wa ayyuma imra'atin, dan manapun wanita, massat farjaha, yang dia memegang kemaluannya sendiri, falyatawadda, maka dia juga wajib apa? Berwudu. Begitu ya. Apalagi memegang apa? Kemaluan apa? Pasangannya. Bagaimana dengan memegang kemaluan anak kecil, Bu? Sama. Ya. Misalnya anak kecil, kalau laki-laki kan lucu tuh Bu, dipegang-pegang, batal Bu ya. Batal. Ya. Iya, kalau anak kecil kan gemes tuh. Ya, maka dia batal, baik hanya main-main ya, ataupun dengan syahwat. Na'udzubillah. Kalau dengan suami jelas, apalagi ya. Peringatan penting, jadi di sini ada peringatan penting. A, yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang ataupun kain. Misalnya apa, sapu tangan atau kain, celana. Nah, ini membatalkan langsung. B, seorang istri yang menyentuh kolam suaminya, maka wudunya batal menurut jumhur. Jelas ya, kalau istri ataupun sebaliknya suami membentuh pasangannya, maka batal menurut jumhur, artinya mayoritas ulama. Sebagian ulama tidak batal karena tidak ada dalil menunjukkan hal, tapi pendapat jumhur tetap lebih hati-hati. Tetap pendapat jumhur yang kita utamakan, karena jumhur ini mayoritas ulama. Yang ketiga, seorang wanita yang menyentuh duburnya, maka wudunya tidak batal karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Alasan lain, dubur bukanlah farji dan tidak ada qiyas dalam masalah ini. Ini untuk C ini banyak khilafnya. Kalau yang dipegang itu adalah al-halqah, dubur, batal. Ya, saya ulangi karena ini tidak terlalu diperinci. Halqah itu lobang, Bu ya. Jadi kalau memegang pas lobang dubur, dia batal. Ya. Tapi kalau hanya pinggir-pinggirnya, tidak batal. Untuk lebih hati-hati ya. Tapi kalau memang ragu, lebih baik apa Bu? Berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kubul atau dubur suami ini membatalkan ya. Pasangan jenis membatalkan. Yang keenam, memakan daging unta. Nah, ini ya. Hadis ini berdasarkan riwayat Al-Barra ibn Azib radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaddau min akli luhumil ibili wala tatawadda min luhumil ghanami. Nabi SAW bersabda, berwudulah kalian karena sebab daging unta, dan janganlah kalian berwudu karena sebab daging kambing, gitu ya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, Ibnu Majah. Jadi dalam makan daging unta ini khilafiyah. Jadi kalau mazhab Maliki dan Hambali, dia batal. Sebagian pendapat Imam Syafi'i, Nawawi tidak batal. Tapi wallah alam, lebih condong kita untuk berhati-hati bahwasanya memakan daging unta hukumnya membatalkan apa Bu? Wudu. Ya, saya ulangi, ada 6 hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, al-khuruju syai'in min ahadil sabilaini al-qubul wad dubur. Setiap yang keluar dari 2 jalan, depan ataupun belakang, maka dia hukumnya membatalkan wudu.
baik berupa angin ataupun air ataupun kotoran, baik angin itu berbunyi ataupun tidak. Yang kedua yaitu keluarnya mani. Mani ini bukan hanya wudu, bahkan plus mandi. Madhi dan wadi ini juga wajib aja wudu, membatalkan wudu. Kecuali apa ibu tadi? Yaitu ada al-irq, keringat yang keluar dari kemaluan. Ya, karena kemaluan wanita ini didesain oleh Allah berbeda dengan laki-laki. Jadi ketika dia capek bernapas itu Bu kali ya, jadi dia akan lembab. Nah, ini tidak membatalkan apa Bu? Wudu. Yang ketiga tidur pulas ya, hatta zala al-aqlu, sampai hilang akalnya, gitu ya. Ini juga membatalkan wudu. Yang keempat zawal aqli, hilangnya akal, bisababis sakran, karena mabuk, awil mughma ataupun pingsan, awil junun ataupun gila. Yang terakhir apa Bu? Ayan. Ya, ayan juga iya. Yang kelima menyentuh kemaluan tanpa hail, penghalang, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Ini membatalkan wudu. Sekali lagi, salah satu pendapat Imam Syafi'i kalau dengan batin, perhatikan Bu, telapak tangan ini batal mutlak. Kalau menurut Imam Syafi'i dengan zahir ini tidak. Faham ya Bu ya? Jadi takutnya ada yang berpendapat dengan pendapat Syafi'iyah, maka kita terangkan kalau dengan telapak tangan batal semua madhab. Ya, kalau Imam Syafi'i dengan batin tidak batal. Adapun imam yang lain tetap batal. Allahu a'lam bissawab. Yang keenam makan daging unta. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Bara' bin Azib bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk berwudu bagi yang makan daging unta dan tidak berwudu bagi yang memakan daging kambing ataupun yang lainnya, khusus unta. Kambing, ayam, sapi ini enggak wajib apa? Berwudu. Cuman memang kalau mau sholat disunahkan bersiwak, gitu ya. Bagi yang berwudu afdal, tapi kalau unta ini membatalkan. Allah a'lam bishawab. Karena daging unta ini diriwayatkan dia ini lebih keras ya. Teksturnya dagingnya berbeda dengan kambing ataupun sapi dan sebagainya. Jadi kebanyakan orang yang memakan daging unta overdosis ini hilang akal juga Bu. Panas gitu ya kepalanya ya. Kemudian diredam dengan berwudu. Salah satu hikmahnya berwudu dari makan daging unta untuk menekan apa? Kolesterol dalam setelah makan daging unta. Allahu a'lam bishawab. Yang keenam, yang bab selanjutnya ya, al-umur allati la tubtil wudu. Perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu itu apa aja ibu-ibu? Yang pertama, laki-laki menyentuh perempuan tanpa penghalang. Ya. Laki-laki menyentuh perempuan tanpa penghalang. Jelas laki-laki menyentuh apa? Istrinya, atau istri menyentuh suaminya tanpa penghalang. Ini tidak membatalkan, ya. Adapun yang mengatakan bahwasanya menyentuh laki-laki menyentuh perempuan membatalkan, ini dalilnya ini. Yang mengatakan batal. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Atau ketika kalian menyentuh wanita falam tajidu ma', dan kalian tidak menemukan air, falyatayammamu, maka bertayamumlah. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya lamas ini adalah menyentuh. Adapun yang lebih kuat adalah berhubungan badan. Ya, sebagaimana pendapat Ibnu Abbas, walaupun Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dan lain-lain menyelisihi. Ya, jadi untuk menyentuh wanita, saya ulangi, ini ada khilaf, ya, khilaf yang besar. Jadi kalau ulama Syafi'iyah menyentuh itu batal, sedangkan jumhur tidak, mayoritas tidak. Saya ulangi, Imam Syafi'i lebih mengarahkan al-lamas itu nyentuh biasa, dipegang gitu ya, menyentuh istri gitu ya, menyentuh anak perempuan gitu ya.
itu membatalkan. Tapi dibantah juga sebagian oleh muridnya. Al-Imam Az-Zahabi, salah satu murid Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya beliau menyelisihi Imam Syafi'i, bahwasanya tidak batal, dan dia mengatakan al-lams yaitu adalah hubungan suami istri, itulah arti al-lams. Ya. Karena memang hukum awal menyentuh wanita yang bukan mahram tidak boleh, Bu, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Maqal bin Yasir radhiyallahu an, la ayut'ina ra'sa ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamusa imra'ah la tahillu lahu. Dari Maqal bin Yasir, Rasulullah bersabda, sungguh kepala salah satu kalian ditusuk dengan besi yang paku yang terbuat dari besi lebih baik daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Jadi kalau menyentuh wanita yang tidak halal, ya ini dosa besar, ya, termasuk dosa. Oleh sebab itu kalau mau salam-salaman, misalnya reuni sekolah, ini ada yang masih jahiliyah temannya, ada yang bukan hanya sentuhan tangan, cipika-cipiki, ya Allah, ini dosanya lebih berat daripada ditusuk paku yang terbuat dari besi di kepalanya. Jadi saya ulangi, arti lames di sini ada khilaf, ya. Khilafnya ayat ini tidak dapat dijadikan dalil karena maksud al-lames yang diartikan menyentuh yang lebih kuat adalah berhubungan badan, ya. Sebagaimana telah sahih dari Ibnu Abbas, meskipun Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dan lain-lain menyelisihinya. Wallahu alam. Jadi Ibnu Abbas ini turjumanul Quran. Dia adalah sahabat yang paling ngerti tentang Al-Quran. Juga Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, ini berselisih pendapat tiga orang ini. Ibnu Abbas mengatakan bahwasannya al-lams artinya hubungan suami istri. Adapun Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar hanya cukup menyentuh saja batal. Ya. Bagaimana pendapat yang lebih kuat? Menyentuh perempuan membatalkan wudu atau tidak? Yang pertama, hadis Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pembaringannya. Aku pun mencari-cari beliau dan kemudian tanganku menyentuh telapak kaki beliau pada saat beliau berada di tempat salat. Jadi hadis ini kalau Rasulullah praktekkan jelas batal. Jadi suatu hari Rasulullah salat malam, kaki Aisyah radhiyallahu anha ini berada di tempat sujud Nabi. Kemudian Rasulullah ketika sujud singkirkan. Nah, kemudian ketika berdiri kakinya molor lagi tuh, diangkat lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batal nggak, Bu? Rasulullah memegang Aisyah, batal nggak, Bu? Rasul sholat atau wudhu lagi? Terus melaksanakan sholat, ya. Begitu juga ini hadis yang kedua, ya. Dan banyak sekali hadis bahwasanya di hadis yang lain diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang tidak disebutkan dalam kitab ini, dari Aisyah bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da azwajihi thumma yadhhabu ilal masjid wa lam yatawadda. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berpamitan dengan istri-istrinya dan mencium sebagian istri-istrinya, kemudian pergi ke masjid tanpa berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau menyentuh istri ini tidak membatalkan wudu kecuali dengan syahwat, gitu ya. Adapun sebagian pendapat Syafi'iyah menyentuh istri membatalkan wudu. Ini kita harus sebutkan karena khilaf. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang lebih kuat bahwasanya menyentuh istri kalau tanpa syahwat tidak membatalkan wudu. Faham ibu-ibu? Faham ya? Ya, karena Indonesia Syafi'iyah, jadi ada Syafi'iyah yang mengatakan menyentuh aja, nempel aja batal. Ya. Tapi wallahu alam yang lebih kuat, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat aja kaki Aisyah bolak-balik itu dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ke masjid berizin kepada istrinya, beberapa istrinya, dengan menciumnya dan tanpa berwudu berangkat ke masjid. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu
sallallahu alaihi wasallam arbaakum li syahwatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki yang paling bisa menahan syahwatnya kepada wanita. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Yang kedua, keluar darah bukan dari jalan biasanya untuk wanita, maka ini tidak membatalkan wudu. Ya, jelas kalau keluar jalan dari biasanya dari kemaluan, haid, nifas, istihadhah. Saya ulangi, haid, sudah paham haid ya Bu ya. Istihadhah yaitu yang lebih dari 15 hari tapi dia tetap keluar darahnya, namanya istihadhah. Dia cukup berwudu, mencuci kemaluannya, wudu, mandi. Ya, kalau lewat 15 hari. Kemudian ketika mau sholat, dia cukup membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu. Kemudian zuhur keluar lagi, tapi udah 15 hari. Dia cukup membersihkan kemaluannya, kemudian berwudu untuk sholat. Ya, nifas. Begitu juga nifas, maksimal ini 40 hari. Lewat 40 hari, dia namanya nifasnya istihadhah. Dia mandi, dibersihkan kemaluannya, kemudian wudu, kemudian mandi. Kalau keluar lagi cukup dibersihkan kemaluannya, kemudian dia sholat. Allah a'lam bishawab. Tapi yang keluar bukan karena haid ataupun istihadhah ataupun nifas, dia tidak perlu wudu, cukup dibersihkan. Misalnya karena apa? Bekam, luka karena ngiris bawang, kena darah, itu ya, tangannya terluka, ini nggak perlu wudu, cukup dibersihkan darah tersebut. Ya. Hal ini berdasarkan kisah seorang sahabat namanya Abbad bin Yasir. Beliau ini terkena anak panah sedang mengerjakan sholat, maka dia tetap melanjutkan apa? Sholatnya. Begitu juga Ibnu Umar pernah memecahkan bisulnya hingga mengeluarkan darah. Ia tidak mengeluari wudunya, tidak mengulangi apa? Wudunya. Begitu ya. Dan beliau salat. Begitu juga seorang tabi'in Hasan Basri. Para sahabat dahulu terus melaksanakan salat meskipun dalam keadaan apa? Terluka ketika perang. Masya Allah, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Ketika mereka terluka, ada yang karena bisul kemudian berdarah, ya, beliau tidak berwudu, cukup dibersihkan darahnya kemudian sholat. Begitu juga jerawat Ibu ya. Ada yang jerawatnya keluar darah, ya. Nah, bagaimana Ibu? Tidak wajib wudu lagi, cukup dibersihkan darah, karena darah hukumnya apa Bu? Najis. Dibersihkan darahnya sampai hilang 3 hal: launuha, warna darah merah, kemudian warihuha, bau darahnya yang amis, wa ta'muha, dan baunya darah sampai hilang, baru lanjut sholat, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ketika sholat, Umar tetap menyelesaikan sholatnya. Wallah, ini jamaah. Jadi tidak membatalkan sholat dan wudunya ketika ada darah. Paham ibu-ibu? Paham Bu? Contoh yang paling gampang apa? Misalnya ibu-ibu sedang sholat, Allahu Akbar, ada nyamuk nempel, cepret, ya. Kemudian nyedot tuh, ditemplek-plek, darahnya keluar, begitu ya. Maka sholatnya tidak batal, cukup dihilangkan pakai tangan atau pakai apa, hilang, ya. Kemudian lanjutkan sholat dan wudunya. Bahkan sahabat terluka karena anak panah sedang sholat saja dan darahnya mengucur, beliau tetap meneruskan apa? Sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat, hukum darah itu najis, kalau bisa dihilangkan. Sedangkan darah yang mengucur kan gak bisa hilang, maka tetap melaksanakan sholat tanpa mengulangi wudu dan sholatnya. Yang ketiga yang tidak membatalkan wudu adalah muntah. Berbeda dengan membatalkan puasa ya. Nanti kita, karena puasa ini kita berada di 17 Rajab ya, kurang lebih 43 hari lagi kita akan apa? Memasuki Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Rajab.
bulan Sya'ban, dan Allah menyampaikan kita sampai bulan Ramadan. Berikan kesehatan kita dan anak-anak kita, keluarga kita, kaum muslimin bisa memamurkan Masjid Al-Falah Basura City bareng-bareng insyaallah taala. Dan ini alhamdulillah mic-nya sudah bagus ya. Kemudian lampunya udah bagus ini ya. Ya jazakallah khairan untuk ini. Ummu Azam mana nih ya? Dan Abu Azam ini ya. Barakallahu fiik nih. Jadi Ramadannya suaranya udah bagus ya. Insyaallah taala. Ya, yang tidak membatalkan wudu adalah muntah ya. Muntah ini tidak membatalkan wudu. Di antaranya adalah mazhab Syafi'i, juga Ibnu Taimiyah, dan dalam Majmu' Fatawa bahwasannya muntah tidaklah membatalkan wudu. Adapun hadis diriwayatkan oleh Abu Darda bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah. Kemudian beliau ini berbuka kemudian wudu. Tidak menunjukkan wajibnya berwudu setelah muntah. Hal ini menggambarkan apa yang dilakukan Nabi setelah beliau muntah, bukan membatalkan wudu, tapi Rasul pengen bersuci saja. Maksudnya begitu. Adapun istisqa, saya ulangi, hukum muntahan ini najis bu ya. Saya ulangi, hukum dari yang muntahan, baik sengaja ataupun tidak sengaja, hukumnya najis kotoran ini. Ya, misalnya muntah di bis, muntahan itu hukumnya najis. Kalau ngenain pakaian kita harus dibersihkan, disucikan. Ya, tapi tidak membatalkan wudu. Cukup cuci mulut, ya, kumur-kumur, kemudian sholat. Kalau dalam kondisi berwudu, gitu ya. Berbeda dengan puasa. Maka puasa salah satu yang membatalkan wudu adalah sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan Imam Muslim adalah al-istisqa, ya, yaitu adalah muntah dengan sengaja. Ini membatalkan puasa, tapi tidak membatalkan wudu. Contohnya apa bu? Misalnya ibu makan sesuatu, tertelan sesuatu, kemudian pengen mengeluarkannya, ya, maka dia membatalkan puasa, tapi tidak membatalkan wudu. Allah a'lam bishawab. Yang keempat, keraguan dalam berhadas, ya. Dia ragu nih, ini kentut atau tidak, begitu ya? Ini kencing atau bukan? Maka dalam kaidah fikih disebutkan bahwasanya al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ini catat nih kaidah. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan-raguan. Keyakinan tidak bisa luntur atau hilang karena keraguan-raguan, ya. Contohnya, jika engkau telah berwudu kemudian ragu apa wudumu batal atau belum, maka hukum anta tetap dalam keadaan wudu, baik ketika sedang salat atau luar salat. Tetaplah demikian sampai engkau yakin bahwa memang berhadas. Misalnya antum nih lagi sholat, Allahu Akbar, kemudian antum baru ingat, tadi wudu belum ya? Tapi udah wudu kayaknya, tapi belum kayaknya. Maka al-yaqinu la yuzalu bisyak. Ente awalnya mau sholat itu kan yakin udah berwudu, tapi ya baru ada nampak keraguan-raguan, kayaknya belum wudu, kayaknya udah batal. Maka tetap lanjutkan sholat, karena al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan di awal tidak hilang karena keraguan-raguan di pertengahan ibadah. Begitu ya. Begitu juga diriwayatkan oleh Abbad bin Tamim an ammihi an Rasulillah qal, seorang laki-laki pernah mengadu kepada Rasulullah tentang keraguannya dalam salat. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah ia tidak membatalkan salat hingga ia mendengar suara atau mencium baunya. Artinya apa? Mencium kentut. Gitu ya. Ada orang sedang salat, kemudian mengadu kepada Nabi SAW. Ada orang yang ragu dalam salatnya, dia tadi kentut atau tidak. Maka kata Nabi SAW, jangan dia membatalkan salat sampai dia mendengar suara atau mencium dari bau kentutnya. Karena sekali lagi, kentut itu ada yang berbunyi, ada yang tidak. Kalau yang tidak berbunyi biasanya berbau, iya. Jadi Allah sunnahkan itu. Kalau yang nggak berbunyi bau, tiba-tiba satu masjid bau banget.
Kalau yang keras biasanya nggak bau. Atau Allah jelaskan dua-duanya, udah keras bau pula. Nah, ini udah jelas itu ya. Jadi kaidah ini adalah membantahkan, menyatakan bahwasannya al-yaqinu la yuzalu bisyak, bahwasannya keyakinan tidak menghilangkan keraguan-raguan. Yang kelima, tertawa yang terbahak-bahak dalam salat, terekeh-ekeh dalam salat. Apa hukumnya membatalkan wudu atau tidak? Gitu ya. Dia tidak membatalkan wudu. Nah, orang tersebut. Tapi salatnya yang batal. Paham Ibu? Misalnya Ibu lagi nonton film ketawa, wah, itu ya. Maka tidak batal wudunya. Ya, tidak batal apa? Wudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir mauquf. Ditanya tentang seseorang alladzi yadhaku dhahkan, yang dia tertawa terbahak-bahak dalam salat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli, salat lagi. Wala ya'udu wudu'ahu," tapi tidak perlu mengulangi wudunya. Saya ulangi, tertawa yang terbahak-bahak itu tidak membatalkan wudu, tapi membatalkan apa Ibu? Salat. Salatnya diulangi, wudunya tidak. Yang keenam, memandikan jenazah. Apakah orang yang memandikan jenazah batal atau tidak wudunya? Ya. Memang nanti ada hadis, ya Ibu perhatikan. Ada hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sunan Abi Dawud nomor 3161. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala al-mayyita falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda." Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memandikan jenazah falyaghtasil, maka mandilah setelahnya. Wa man hamalahu falyatawadda. Adapun orang yang mengangkat jenazah, ngurusin, pokoknya selain mandiin, ngafanin gitu ya, ngurusin gitu ya, falyatawadda, atau memikul jenazah, maka cukup dia berwudu. Ya. Adapun memandikan jenazah tidak membatalkan wudu. Tidak ada dalil sahih yang menyatakan bahwasanya jika engkau memandikan jenazah maka wudumu batal. Akan tetapi ada riwayat menganjurkan berwudu setelah memandikan jenazah, sebagaimana yang ana bacakan tadi. Bahkan di dalam hadis Abu Hurairah, man ghassalal mayyita falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit falyaghtasil au yatawadda, maka dianjurkan dia mandi dan berwudu. Wa man hamalahu falyatawadda, adapun yang memikul jenazah berwudu saja. Saya ulangi, memang ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memandikan jenazah maka berwudulah atau mandi. Milih tuh, berwudu atau mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, adapun yang mengangkat jenazah cukup dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya dalam Sunan Abu Dawud nomor 3161. Saya ulangi, tapi dia tidak membatalkan wudu. Kenapa? Rasul memerintahkan bagi yang memandikan jenazah agar berwudu, atau yang membawa jenazah berwudu, karena disunahkan setelah memandikan jenazah atau mengangkat jenazah, mengkafani jenazah, setelahnya apa Bu? Salat jenazah. Salat jenazah ini salat yang tanpa rukuk dan sujud, tapi dia wajib dalam keadaan suci dan berwudu. Saya ulangi, faham Ibu? Faham ya? Oleh sebab itu yang memanggul jenazah itu wudu, agar setelah memanggulnya dia mensolatinya. Begitu juga yang memandikan mayit, kalau dia sebelumnya belum wudu, belum mandi, disunahkan mandi dan berwudu. Ya.
Karena kalau mensucikan jenazah itu ada memeras perut. Kemarin udah praktek ibu-ibu ya. Halo ibu-ibu, kemarin udah praktek sholat jenazah, pengurusan jenazah. Alhamdulillah. Itulah kita bu, siap-siap bu ya, siap-siap semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan merasakan kematian. Dan kapan waktunya, di mana rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita siap-siap. Jadi kalau nanti ada salah satu penghuni Basura yang meninggal dunia, Allah wafatkan, maka fardu kifayah kita sebagai warga mengurus jenazah tersebut, ya. Karena pahalanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syahida janazatan falahu qirat. Barang siapa seseorang mensolati jenazah, maka baginya 1 qirat. Wa man ittaba'ahu falahu qiratan. Dan barang siapa yang mengikuti jenazah sampai pemakaman, maka baginya 2 qirat. Wa mal qirat ya Rasulullah? Maka sahabat bertanya, apa itu qirat ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asgharuhuma mithla jabal Uhud. Pahala 1 qirat itu yang paling kecil adalah sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud ini kurang lebih 5,6 km bu, jauhnya, panjangnya, muternya ya. Ketinggian 1500. Ini gunung, bukit ya. Ini pahala bagi orang yang mengurusi jenazah. Kalau dia memandikan, mensolati, dapat 1 gunung. Barang siapa yang sampai ke pemakaman, maka baginya 2 gunung. Adapun wanita tidak disunahkan sampai ke pemakaman, maka sampai sholat wanita sudah dapat 2 gunung Uhud. Ya bu ya. Saya ulangi lagi. Hal-hal atau al-umur alladzi la tubtil wudu, yang tidak membatalkan wudu. Yang pertama, lelaki menyentuh perempuan tanpa penghalang, ya. Dan ini ada khilafiyah, tapi yang lebih kuat dia tidak membatalkan. Adapun yang beranggapan membatalkan karena dia mengikuti salah satu mazhab itu dibolehkan, gitu ya. Ya. Tapi yang lebih kuat wallahu alam dia tidak membatalkan berdasarkan hadis Aisyah, juga apa yang dipraktekkan Rasul kepada Aisyah. Rasul menyentuhnya, bahkan Rasulullah menciumi beberapa istrinya. Tapi ingat kata Aisyah, Nabi SAW yaitu orang yang paling bisa menahan syahwatahu, yaitu syahwatnya di hadapan istri-istrinya. Dan yang kedua yang tidak membatalkan wudhu adalah keluar darah yang bukan jalan biasanya. Kalau jalan biasanya ya dengan haid atau istihadah, kemudian nifas. Nah ini jelas membatalkan wudhu, bahkan wajib mandi. Adapun luka, ini tidak membatalkan wudhu. Sebagaimana Hasan Basri, diriwayatkan para sahabat dahulu tetap melaksanakan sholat walaupun dalam kondisi terluka karena perang. Juga Ibnu Umar pernah memecahkan bisulnya hingga mengeluarkan darah, maka beliau tidak mengulangi wudhunya. Imam Malik pun demikian. Ya, Umar bin Khattab ketika ditikam ketika sholat tetap melaksanakan sholat. Juga Abad bin Bisir terkena panah, beliau tetap mengerjakan sholat walaupun mengeluarkan darahnya. Allah a'lam bishawab. Adapun keluar darah, yaitu selain di kubul wanita, maka dia tidak membatalkan wudhu, tapi wajib mensucikannya ketika mampu. Adapun ketika dalam sholat cukup ya, dia sholat walaupun ada darah ya, terutama ketika jihad fisabilillah dan tidak membatalkan wudhu. Yang ketiga, muntah. Ini pun tidak membatalkan wudhu ya, tapi dia membatalkan puasa ketika muntahnya disengaja, gitu ya. Misalnya naik bus ke mana gitu ya, mabok, tidak membatalkan wudhunya, tapi muntahannya hukumnya najis. Yang keempat, keraguan dalam berhadas ya, karena dia ragu sedang sholat, apakah dia tadi wudhu atau tidak, kemudian apakah dia kentut atau tidak. Kata Nabi SAW, engkau tetap teruskan sholatmu hatta yasma'u rihan aw yajidu raihatan,
sampai kamu mendengar suara kentutmu atau mencium bau kentut kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tertawa terbahak-bahak ini tidak membatalkan wudu. Misalnya nonton TV yang bikin ketawa, atau suaminya yang lucu atau anaknya lucu, ketawa terbahak-bahak, dia tidak membatalkan wudu. Tapi kalau dalam sholat, dia membatalkan sholat tanpa mengulangi wudunya. Yang keenam, memandikan jenazah. Ini pun tidak membatalkan apa bu? Wudu. Tapi ada perintah Nabi SAW disunnahkan berwudu. Kata Nabi SAW, man ghassala al-mayyita falyaghtasil aw yatawadda. Barang siapa yang memandikan jenazah, mandilah atau berwudu minimal. Wa man hamalahu falyatawadda. Adapun orang yang mengangkat jenazah, memikulnya, maka berwudu, disunnahkan. Paham ibu-ibu sampai sini? Masih lanjut atau cukup? Ada pertanyaan? Taib. Untuk pertanyaan nanti dikumpulkan di kertas. Kalau sudah ngumpul baru kita jawab insyaallah taala. Materi yang ketiga, ya, al-a'mal alladhi yujibu al-wudu. Amalan-amalan yang wajib diawali dengan wudu. Yang pertama jelas salat, ya bu ya. Yang pertama jelas apa bu? Salat. Innallaha la yaqbalu salata bighairi tuhur, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, Allah tidak akan menerima salat seseorang yang tidak diawali dengan bersuci, yaitu wudu. Dan juga firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian salat maka wajib kalian berwudu, mencuci muka, ya, kemudian tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki, sebagian kepala, dan itu di surat Al-Maidah ayat 6. Yang mewajibkan wudu yang pertama jelas salat, yang kedua adalah tawaf, ya. Tawaf ini juga wajib dia dalam kondisi apa? Suci, dalam kondisi berwudu. Adapun selain tawaf tidak, misalnya sa'i antara Safa dan Marwah, dia misalnya kentut, tidak apa-apa itu bu, tidak harus berwudu, misalnya umrah. Tapi kalau tawaf, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun. Sungguh tawaf mengelilingi Ka'bah hukumnya seperti salat. Illa annallaha abaha fihil kalam. Kecuali Allah membolehkan di dalamnya berbicara yang penting. Ya, bukan malah ngobrol, tapi berbicara yang penting. Ya. Jadi tawaf ini hukumnya seperti salat. Ya, hati-hati ini yang umroh, yang ini jangan selfie, jangan ngambil video ketika tawaf setelah beribadah, karena ibadah kita harus disembunyikan sebagaimana maksiat kita. Sebagaimana riwayat Hasanul Basri rahimahullah taala, akhfi ibadataka kama akhfaita maksiatak. Sembunyikanlah ibadahmu sebagaimana engkau menyembunyikan maksiatmu. Artinya apa? Jadi sesuatu yang sangat sekarang ini menyedihkan itu, orang belum umroh, belum haji sudah selfie kemana-mana, pahalanya sudah gugur sebelum beramal. Kasihan, ya. Hati-hati, ya. Jadi tawaf hukumnya seperti salat, maka dia wajib berwudu dalam keadaan suci. Kecuali sa'i. Adapun sa'i tidak apa. Jadi sebagian jamaah ada yang misalnya batal, Ustaz, batal nih aneh. Habis tawaf dia akan sholat di belakang makam Ibrahim, setelahnya itu dia batal. Apakah saya harus wajib berwudu, Ustaz? Untuk sa'i tidak. Ya, tidak mengapa, karena dia hukumnya bukan sholat. Adapun tawaf wajib dia dalam kondisi berwudu. Misalnya dia putaran ketiga batal, maka dia wajib berwudu, melanjutkan lagi, berarti melanjutkan putaran keempat. Misalnya putaran ke-7,5, ke-6 sampai rukun Yamani batal, padahal tinggal satu rukun Hajar Aswad, dia batal, maka dia wudu dulu. Dia melanjutkan dari rukun Yamani
langsung ke Hajar Aswad yang dekat, tetap harus 7 putaran dalam keadaan suci. Adapun sa'i ini dianjurkan, tapi tidak apa-apa, tidak mengapa ketika tidak dalam keadaan suci. Misalnya batal, tapi kalau dia syahwat ya nggak boleh. Hadas besar nggak boleh, ya, hadas kecil. Baik. Tawaf di Ka'bah, catatan, sebagian ulama wajibkan wudhu sebelum mengerjakan 2 amalan tersebut, tapi tidak perlu ditinjau kembali amalan tersebut. Jadi tawaf dan sholat ini hukumnya sama. Tetapi menurut penulis, kami tidak menemukan dalil sahih mengharuskan orang yang akan melaksanakan tawaf untuk berwudhu terlebih dahulu. Tapi tetap ada hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, at-tawafu bil baiti salat. Tawaf di Baitullah hukumnya seperti salat, sedangkan salat wajib dengan apa? Berwudhu. Illa anna Allah abaha fihil kalam, tetapi Allah membolehkan dalam tawaf untuk berbicara, tapi berbicara yang penting. Dengan tidak ada dalil mengajarkan wudhu sebelum melakukan tawaf, dan tidak ada ijma' ulama dalam masalah ini menunjukkan tidak wajibnya wudhu bagi yang tidak melakukan tawaf. Tapi tetap tawaf ini ada dalil ini, Ibnu Abbas ini cukup kuat. At-tawafu bil baiti hukmu salat. Tawaf di Baitullah hukumnya seperti salat. Ya. Tetapi di dalam hal ini ada 2 pendapat. Yang pertama, hadis ini bukan hadis marfu, tapi mauquf, artinya ada yang terpotong. Yang kedua, seandainya hadis ini sahih, tawaf tetap tidak bisa dinamakan dengan sholat, sehingga syarat-syaratnya pun disamakan dengan syarat-syarat sholat. Tetapi sebaiknya, oleh sebab itu amalan yang wajib wudhu tetap di sini ditulis apa? Tawaf di Baitullah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Menurut Syekh Ibnu Taimiyah, bahwasanya dalam fatwa, kitab fatwa, menurut saya sudah pasti bahwa suci dari hadas bukanlah syarat dan bukan pula kewajiban tawaf. Bersuci dari hadas dengan tidak adanya dalil yang menunjukkan wajibnya. Tapi mengerjakan tawaf tanpa bersuci terlebih dahulu adalah boleh. Tetapi tetap tawaf dengan kondisi berwudu sangat lebih utama. Untuk keberhati-hatian, menurut pendapat Syafi'iyah, tawaf seperti sholat. Oleh sebab itu dalam kitab ini bahwasannya amalan yang mewajibkan wudu adalah yang pertama sholat, yang kedua adalah tawaf, dan yang selanjutnya menyentuh Al-Quran. Ya, sambil menunggu pertanyaan, ya. Menyentuh Al-Quran ini juga disunnahkan untuk diwajibkan untuk wudu, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala di suratul Waqi'ah, ya. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Ya. Jadi saya ulangi, menyentuh Al-Quran ini salah satu kewajiban kita, ya. Ya, yang wajib kita sebelum berwudu melaksanakan, yaitu yang pertama salat, yang kedua adalah tawaf, dan yang ketiga ini sebenarnya adalah menyentuh Al-Quran. Bagaimana dengan wanita yang haid? Sekali lagi, kalau haid ini khilaf, Ibu, ya. Untuk wanita yang haid ini boleh tidak menyentuh Al-Quran? Jawabannya, haid ini sebagian ulama membolehkan, dan jumhur sebagaimana Aisyah, Hafsah radhiyallahu anhuma, mereka haid tetap memegang mushaf, ya, untuk mengulangi hafalannya. Adapun sebagian ulama tidak boleh, ya. Bagaimana dengan kita? Maka untuk masalah memegang mushaf ini, ya, untuk
meminimalisir khilaf antara ulama, maka membaca Al-Quran yang ada terjemah atau yang ada tafsirnya. Karena sebagian ulama mengatakan tidak boleh, sebagian ulama boleh. Jadi untuk meminimalisir dua pendapat tadi, maka kita bagi wanita yang membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran yang ada apa bu? Terjemah ataupun yang ada tafsirnya. Paham ibu-ibu? Paham ya? Tapi pertanyaan cuma satu ya. Ya, ini pertanyaan seperti yang Assalamualaikum Kak Ustadz, kalau memotong kuku atau memotong hewan atau memetik pohon, apakah membatalkan wudhu? Syukran. Yang pertama, memotong kuku. Memotong kuku ini fitrah ya, fitrah atau kesucian seorang muslim. Itu ada 5. Yang pertama khitan, terutama untuk laki-laki dan sangat dianjurkan untuk perempuan. Yang kedua istihdad, memotong bulu kemaluan. Yang ketiga taklimul adhafir, memotong kuku baik laki perempuan minimal seminggu sekali. Ya, wa qatful unnah, membersihkan bulu kemaluan. Ya, dan laki-laki khusus memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Ini 5 sunnah. Bagaimana wanita atau laki-laki yang memotong kuku, apakah batal wudunya? Jawabannya tidak. Bagaimana dengan memotong hewan? Apakah membatalkan wudhu? Tidak. Atau memetik pohon, memotong pohon juga tidak. Saya ulangi, yang membatalkan wudhu ada berapa bu yang membatalkan wudhu? 6. Yaitu setiap yang keluar dari kubul dan dubur. Ya. Kedua, keluarnya mani, madhi dan wadi. Yang ketiga, tidur hingga hilang kesadaran. Yang keempat, ya, hilangnya kesadaran karena mabuk minuman keras, ini masuknya ya bu ya. Naudzubillah. Kemudian pingsan ataupun gila ataupun ayan. Yang kelima, menyentuh kemaluan tanpa penghalang atau tanpa syahwat. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang dengan syahwat atau tanpa syahwat. Yang keenam, makan daging unta. Ini membatalkan wudhu. Adapun memotong kuku, menyembelih binatang atau memetik pohon, ini tidak membatalkan wudhu. Assalamualaikum. Pertanyaan kedua, kalau memakan bawang putih atau bawang merah, apakah membatalkan wudhu? Jawabannya tidak juga. Tidak membatalkan wudhu. Jadi saya ulangi, orang yang memakan bawang merah ataupun bawang putih tidak membatalkan wudhu. Tetapi memang ada hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man akala thauma, barang siapa memakan bawang merah, awil basal atau bawang putih, awil kurath atau tanaman. Kurath ini tanaman, ya, ini yang menimbulkan bau tidak nikmat. Ya, kalau di kita ya jengkol, pete, begitu ya bu ya. Nah, jengkol, pete, kata Nabi SAW, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali memasuki masjid kami. Ya. Dan disunahkan cukup bersiwak. Bersiwak. Faham ibu-ibu? Jadi memang Nabi SAW, saya ulangi, barang siapa memakan bawang merah, bawang putih, awil qurath, fala yaqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia memasuki masjid kami hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Memang ada dalilnya. Ya. Jadi barang siapa makan bawang merah, bawang putih, apakah membatalkan wudu? Tidak. Jadi orang ini sebenarnya makan bawang merah, bawang putih, masuk ke masjid, ini dilarang Nabi SAW sampai dia berwudu. Karena dalam berwudu itu ada apa bu? Berkumur
berkumur. Bagi yang sudah berwudu, dia cukup berkumur-kumur. Oleh sebab itu, bagi istri-istri yang punya suami masih ngerokok, ya, maka dia nggak boleh masuk masjid sampai mulutnya bersih dan tidak ada bau. Ya, kalau masih ada bau dilarang masuk masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali ia masuk atau mendekati masjidku. Nih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang rokok bisa segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu yang rokok, waduh ya Rabb, dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Ya, na'udzubillah. Terutama laki-laki, ya, suaminya. Karena di Indonesia ini rokok ini murah, Bu. 20.000, 18.000 ini udah dapat. Coba ibu-ibu ke Arab Saudi, Bu. Arab Saudi ini rokok ini 40 real. 40 real nih, 20 real, ya 80.000 itu paling murah. Ya. Karena merokok merupakan salah satu larangan, sebagaimana dia tidak boleh dijual belikan. Saya ulangi, jadi barang siapa makan bawang merah, bawang putih tidak membatalkan wudu, tapi disunnahkan berkumur-kumur. Adapun yang belum berwudu, dia makan bawang merah, bawang putih, dia disunnahkan berwudu sebelum masuk masjid Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini banyak orang-orang Indonesia nakal ketika umroh, ketika haji, dia sengaja tuh di tasnya, di kopernya diisi rokok, Bu. Habis itu dijual ke sopir-sopir Arab tuh. Orang Indonesia yang jadi sopir, itu Bu. Satu rokok jambu misalnya Samsu di Indonesia 20.000, di sana 150.000 laku. Oleh sebab itu kasihan orang Arab yang di sana nggak ngerokok, ketika Indonesia jadi perokok, Bu. Karena kenapa? Murah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menerima tobat-tobat orang-orang yang merokok. Amin ya rabbal alamin. Taib, ada pertanyaan selanjutnya ibu-ibu? Taib, untuk yang penanya ada buku kecil buat hadiah. Siapa nih penanyanya tadi? Untuk penanya ada 2 hadiah. Untuk yang bertanya ya. Iya. Baik. Ada pertanyaan lagi, Bu? Masih ada tidak? Jadi saya ulangi, bahwasannya memakan bawang merah, bawang putih tidak membatalkan wudu, tetapi dia wajib berwudu bagi yang belum wudu ketika masuk masjid. Oleh sebab itu bagi orang yang merokok ini apalagi, ya ini masih banyak di Indonesia ini orang awam, mereka merokok ketika di masjid. Na'udzubillah. Rumah sakit saja ini dilarang merokok, apalagi ini rumah Allah Azza wa Jal. Tempat umum saja tidak boleh merokok, apalagi ini rumah Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas, man akalal basala, barang siapa makan bawang merah, awil thauma, ataupun bawang putih, awil kurath, ataupun kurath, fala yaqrabanna musallana, maka diharamkan dia masuk masjidku hatta yatawadda, sampai dia berwudu, ya. Jadi ketika kita melihat orang yang di sekitar masjid ada yang merokok, kita boleh mengusirnya, karena Nabi sendiri yang mengusir orang yang makan bawang merah. Bawang merah ini hanya menimbulkan bau, adapun rokok menimbulkan bau, menimbulkan penyakit kantong kering, dan juga banyak sekali penyakit kanker, janin, ya, dan lain sebagainya. Masih ada 15 menit. Kita lanjut apa udah, Bu? Lanjut ya. Selanjutnya perkara-perkara atau al-asya alladhi
yustahabbu fihinnal wudu. Hal-hal yang sangat dianjurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Saya ulangi, yang wajib berwudu, yang wajib berwudu ya Bu ya. Yang wajib saya ulangi itu apa Bu? Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga apa Bu? Menyentuh atau membaca Al-Qur'an. Sedangkan yang sangat dianjurkan, yang salah satunya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikir ini banyak, bisa baca Quran, tawaf ini juga zikir. Kemudian ibu-ibu mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu juga berzikir dan disunnahkan untuk dalam kondisi apa Bu? Berwudu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yamna'uni an arudda 'alaika illa anni karihtu an adhkurallaha illa 'ala taharah. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, hanya saja aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam kondisi bersuci. Masya Allah. Jadi ada seorang sahabat yang mengucapkan salam kepada Nabi ini ya. Ya, mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamualaikum, begitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya dengan lirih. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau enggak menjawabnya keras? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya la yamna'uni an arudda 'alaika salam illa anni karihtu an adhkurallaha illa 'ala taharah. Sungguh tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salam darimu kecuali karena di dalam salam itu aku menyebut nama Allah dan aku malu ketika tidak dalam kondisi suci. Ya. Oleh sebab itu ketika hadas Ibu, misalnya hubungan suami istri di malam hari, ya, minimal sebelum tidur berwudu Bu. Minimal sebelum tidur apa? Berwudu. Karena misalnya hubungan suami istri jam 1, habis itu mandi, ya nggak bisa tidur Bu ya. Apa disunahkan sebelum tidur apa? Berwudu. Karena sebelum berwudu, sebelum tidur kita kan berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Jadi Rasul saja ketika ada orang yang mengucapkan salam, Rasul itu jawabnya lirih. Kemudian sahabat bertanya, kenapa ya Nabi? Kenapa engkau tidak menjawabnya dengan suara keras? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yam'uni an arudda 'alaika salam. Sungguh tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salam kepadamu illa anni karihtu an adhkurallah, kecuali aku malu ketika aku menyebut nama Allah di dalam salam, karena ada assalamualaikum warahmatullah, menyebut nama Allah, illa ala taharah, kecuali aku dalam kondisi bersuci. Yang kedua sebelum tidur ini juga dianjurkan apa? Berwudu. Hadisnya dari Bara' bin Azib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka faltawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shiqqil ayman, thumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika." Dan seterusnya ya. Doanya panjang, minimal bismika Allahumma wa bismika amut, ahya wa amut. Itu yang minimal ya. Kata Nabi SAW, apabila kamu hendak tidur, berwudulah sebagaimana wudukmu ketika mau sholat. Kemudian berbaringlah dengan syikil aiman, dengan lambung yang kanan. Jadi sunnahnya ketika tidur yaitu sebagaimana jenazah Ibu. Jenazah ini menghadap ke kiblat, kemudian dimiringkan dengan lambung kanannya. Jadi kita itu meninggal tidur sebagaimana posisi kita meninggal ya. Karena memang naum akhul maut, tidur itu adalah teman akrabnya kematian ya. Gitu Bu. Jadi sebelum tidur disunahkan apa? Berwudu ya. Agar ketika kita qadarullah meninggal dalam kondisi tidur, dalam kondisi bersuci, bertemu Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, bagi orang yang junub ketika mau makan atau minum, tidur, atau mau mengulangi hubungan badan, ini disunahkan apa? Berwudu
Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika Nabi SAW dalam junub, kemudian beliau ingin makan atau tidur kembali, maka Nabi SAW berwudu seperti sholat. Ya, ini Nabi. Jadi sebelum makan, jadi kalau habis hubungan suami istri lapar biasanya Bu, minum pengen pula, habis itu ngantuk, disunahkan apa Bu? Berwudu. Atau pengen mengulangi hubungan suami istri, masih kuat nih misalnya, ya, karena udah lama gak ketemu istri, nah semangat pulang, maka disunnahkan untuk berwudu lagi ketika mau mengulangi. Misalnya udah istirahat ini Bu, ya, makan-makan, minum-minum, pengen lagi gitu kan, maka disunnahkan apa? Berwudu lagi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Barang siapa salah satu dari kalian mendatangi istrinya, kemudian arada an ya'uda, pengen mengulangi hubungan suami istrinya, falyatawadda, maka sebaiknya dia mencuci kemaluannya kemudian berwudu. Yang keempat, sebelum mandi besar. Nah, ini yang menjadi kesalahan umum ibu-ibu. Kebanyakan ini mandi dulu baru wudu. Padahal yang benar sebagaimana hadits Aisyah radhiyallahu anha, itu wudu dulu baru mandi. Paham ibu-ibu? Ketika memandikan jenazah kira-kira diwudukan dulu atau dimandikan Bu? Jenazah loh, diwudukan juga. Paham ibu? Jadi jenazah ini juga sama seperti kita. Jadi setelah hubungan suami istri, bersihkan tangan, baru bersihkan kubul dan dubur, kemaluan, baru berwudu, baru mandi. Begitu juga jenazah, dibersihkan semuanya, kotoran perutnya, kalau bisa kuku panjang dipotong, ya, lain sebagainya, bersih. Nah, setelah itu bersihkan kubul duburnya dengan air, baru diwudukan seperti wudu sholat, kemudian baru dimandikan. Jangan kebalik Bu ya, karena kebanyakan masyarakat kita ini mandi dulu baru wudu, kecuali mandinya dengan istri atau suaminya saling gosok. Udah wudu mandi, ya namanya gosok suami istri, batal lah dua-duanya, ya enggak Bu? Istri dimandiin suami, suami dimandiin istri, ya sebelum selesai, setelah mandi wudu lagi Bu ya, paham? Apalagi kalau sampai memegang kemaluan suami, ya jelas batal lah wudunya dan mandinya, maka diulangi wudu lagi. Yang kelima, setelah makan makanan dipanggang. Nah ini ya, makanan yang dipanggang itu daging, ya, khusus daging. Sebagaimana sabda Nabi SAW, tawadda'u mimma massatin nar, berwudulah kalian dari makanan-makanan yang dipanggang. Ini sebagian ulama mengatakan maksudnya adalah daging, begitu ya. Perintah ini bersifat anjuran, sebagaimana hadis Amr ibn Umayyah Ad-Dhamiri. Beliau berkata, aku melihat Nabi memotong iga kambing dan memakan sebagian darinya. Setelah itu azan salat dikumandangkan, kemudian beliau berdiri dan meletakkan pisau lalu mengerjakan salat tanpa wudu. Jadi Nabi SAW pun pernah, tapi perintah Nabi tetap lebih kuat. Jadi Nabi SAW pernah, gitu ya, memakan daging ika kambing, kemudian langsung salat tanpa berwudu. Tapi Rasul juga memerintahkan tawaddau mimma massatin nar, berwudulah kalian dari makanan yang dipanggang. Maka bagaimana perbuatan Nabi demikian, perkataan Nabi demikian? Seolah-olah bertentangan atau tidak Bu? Seolah-olah bertentangan. Rasul nyuruh makan berwudu setelah makan daging yang dibakar, tapi suatu hari Nabi SAW juga makan kambing yang dibakar langsung sholat. Maka bagaimana untuk seolah-olah bertentangan ini? Maka kita sebut ada aulawiyat. Aulawiyat itu yang paling utama. Jadi hadis itu ada 4 Bu. Yang pertama qauli, yang kedua fi'li,
yang keempat takriri, ya. Yang ketiga takriri, yang keempat khalqiyah. Jadi kaul ucapan Nabi itu lebih kuat min fi'li dari perbuatan Nabi, wa min takriri dan lebih kuat dari ketetapan Nabi. Jadi ucapan Nabi itulah yang paling kuat. Jadi kalau kata Nabi SAW, tawadda'u mimma masatin nar, berwudulah kalian dari daging yang dipanggang, maka ucapan Nabi, sabda Nabi lebih kuat dari perbuatannya, dan perbuatan Nabi lebih kuat dari ketetapannya. Begitu ya Bu ya, faham? Yang keenam, memperbarui wudu untuk setiap sholat, ya. Jadi ini ketika ibu-ibu misalnya antara maghrib dan isya belum batal, kemudian ibu-ibu mau memperbarui wudu, ini lebih utama, ya. Lebih utama berdasarkan hadis Buraidah, Nabi SAW yatawadda' inda kulli salah, walakinna fi fatih Makkah huwa yatawadda' wa yamsahu al-khuf thumma yusalli salawat fi wudu'in wahidin. Hadis Nabi dari Buraidah adalah Nabi ketika setiap sholat beliau berwudu. Maghrib wudu, belum batal, mau isya wudu lagi, betul batal, subuh wudu lagi, terus. Kecuali pada Fathul Mekah, maka beliau mengusap khufnya dan sholat dengan satu kali wudu saja dengan beberapa sholat wajib. Ini ketika Fathul Mekah tahun 9 Hijriyah, Rasulullah pernah sekali wudu untuk beberapa sholat wajib. Adapun yang lebih utama, setiap sholat wajib disunahkan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, berwudu setiap kali berhadas. Nah ini jelas, karena kalau berhadas dianjurkan untuk berwudu. Inilah yang menyebabkan seorang sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an masuk surganya Allah azza wajal, dan Rasul mendengarkan terompahnya sudah ada di surga. Jadi Bilal ini bukan beramal tanpa ilmu ya Bu ya. Jadi memang ada sabda diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza lam yuhaddits fihi ma nafsahu thumma shalla rak'atain illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berwudu sebagaimana wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yuhaddits, setelah wudu dia tidak ngobrol-ngobrol, thumma shalla rak'atain, kemudian setelah wudu dia langsung salat 2 rakaat, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi inilah yang menyebabkan Bilal bin Rabah setelah wudu beliau salat 2 rakaat salat sunnah wudu. Yang kedelapan yang dianjurkan berwudu yaitu wudu setelah muntah, gitu ya. Hadis ini berdasarkan riwayat Ma'dan ibn Abi Talhah dan Abu Darda. Qala, mereka berdua berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqa'a, ya, thumma yuftiru thumma yatawadda, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Abu Talhah dan Abu Darda adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, kemudian beliau berbuka, karena kalau muntah sengaja maka hukum puasanya batal, tapi wudu tidak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Beberapa waktu kemudian aku bertemu dengan Thauban di Masjid Damaskus, lalu aku menceritakan kejadian tersebut. Ia berkata, betul sekali, akulah menuangkan air wudu kepada beliau ketika itu. Jadi Thauban ini adalah saksi bahwasanya Nabi SAW ketika muntah, Rasulullah SAW berwudu setelah muntah. Misalnya muntah tapi nggak membatalkan wudu, sekali lagi nggak membatalkan wudu, sebagaimana sudah kita sebutkan di awal. Tetapi dianjurkan bagi seseorang yang muntah, baik karena sakit ataupun mabuk perjalanan, ya, ketika dia muntah disunnahkan dan dianjurkan oleh Nabi untuk berwudu. Dan ini yang menjadi saksi adalah seorang sahabat namanya Thauban, yang waktu itu
Ditanya oleh Abu Talha dan Abu Darda ketika di Dimashq, yaitu Damaskus. Damaskus itu mana, Bu? Damaskus itu mana, Bu? Arab Saudi. Arab Saudi nggak ada Damaskus. Damaskus itu Suriah. Di mana, Bu? Di Suriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan kaum muslimin di semua negara kaum muslimin. Saya ulangi lagi. Perkara-perkara yang dianjurkan berwudu, yang pertama ketika berzikir kepada Allah, mau berzikir berwudu, Bu, sebelumnya. Yang kedua sebelum tidur, baik tidur sendirian karena masih perawan ataupun janda, ataupun yang mau tidur dengan suaminya, ya. Yang ketiga bagi yang junub, ya, ketika ia mau makan, minum ataupun tidur atau mengulangi hubungan intim, maka dia juga dianjurkan untuk wudu. Yang keempat sebelum mandi besar, ini juga dianjurkan berwudu. Yang kelima bagi yang memakan daging yang dipanggang, sapi panggang, sate. Gimana sate? Sama, dia dipanggang. Kira-kira sate ini direbus atau dipanggang, Bu? Dipanggang lah, ya. Makanya yang mau makan sate setelahnya sebelum sholat disunahkan berwudu. Yang keenam, walaupun Nabi pernah, tapi tetap saya ulangi, hadis itu ada 4. Qauli itu yang paling tinggi. Kemudian fi'li, perbuatan. Takriri, ketetapan. Ketiga. Yang keempat khalqiyah atau khuluqiyah, sifat Nabi. Ucapan Nabi itulah hadis yang paling tinggi. Yang kedua perbuatan Nabi. Yang ketiga ketetapan Nabi. Yang keempat sifat Nabi. Jadi ketika perbuatan menyelisih perkataan Nabi SAW, maka ucapan Nabi tetap diutamakan. Allah a'lam bishawab. Yang keenam, memperbaharui wudu walaupun belum batal setiap mau sholat wajib, ya. Yang ketujuh, berwudu setiap kali hadas. Ini namanya mudawamatul wudu. Seseorang yang selalu mendawamkan wudu, ini juga anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedelapan, ibu-ibu, yaitu al-wudu indal istisqa, yaitu wudu ketika qai itu muntah, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai sekian. Ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak ada, ya. Jadi kurang lebih saya ulangi 43 hari lagi kita akan mendekati Ramadan, ya. Kami sahabat Al-Falah, bapak-bapak, setiap Sabtu bermusyawarah, ya, tentang kegiatan Ramadan. Ya, kegiatan Ramadan ini insyaallah taala sudah kita rapatkan, dan juga untuk pengeluarannya juga sudah direkap oleh kita semuanya. Jadi untuk agar Ramadan di tahun ini 1441 Hijriah lebih baik lagi, ya, kita juga memerlukan dukungan dari ibu-ibu, terutama ibu-ibu ini masalah makanan, takjil, begitu, ya. Jadi untuk buka Ramadan, ya, insyaallah untuk Ramadan tahun ini itu 29 hari, ya, 29 hari. Yang akan kita laksanakan yang pertama yaitu adanya makanan takjil. Makanan takjil ini sebelum berbuka, ya, Bu, ya. Jadi ada minuman, ada kurma, jadi sebelum berbuka. Jadi itu makanan ringannya, takjil. Itu 100 porsi setiap harinya. Kemudian setelah makanan ringan, setelah sholat maghrib baru makanan besar, ya, berupa nasi kotak 100 porsi tiap hari. Kemudian sholat isya, nanti ada imam isya dan tarawih, ya. Kemudian ada juga transport imam badal, ya. Jadi insyaallah untuk tarawihnya, ya, kita latihan walaupun semalam tidak 1 juz, tapi diusahakan malam pertama juz pertama, malam kedua juz kedua, malam kedua 9, ya, juz 29, malam 30 lebaran, ya, Bu, ya. Nggak ada juz amma, nggak kebaca nanti, ya. Nah, kemudian di pagi harinya tetap kajian subuh tiap malam. Jadi untuk isya
itu ada 3. Yang pertama salat Isya berjamaah, kemudian ada kultum atau kajian, ya. Kemudian dilanjutkan salat Isya secara berjamaah, ya. Kemudian subuh, setiap subuh ada kajian seperti biasa. Kemudian di 10 terakhir insyaallah taala ada i'tikaf. I'tikaf 10 akhir Ramadan, ya. Jadi di i'tikaf ini ada qiyamul lail insyaallah taala. Ada imam tahajud. Per malamnya insyaallah kita usahakan 1 juz. Ya, per malam di 10 akhir Ramadan. Adapun di malam-malam Ramadan ba'da Isya ini hanya 1/4 juz karena masih ada orang awam dan lain sebagainya, nanti kabur lagi, ya. Pengen sholat yang cepat begitu kan. Padahal sunnahnya qiyamul lail ini lama gitu, ya. Kemudian dan lain sebagainya. Ada THR untuk guru TPA, ya, THR untuk marbot dan lain sebagainya, sehingga pengeluaran yang kita perlukan adalah 167 juta. Ini sampai apa? Idul Fitri, ya. Karena untuk 29 hari ini untuk makanan ini dan lain sebagainya sudah diakumulasi oleh bendahara kita Kang Asep Deni. Ada nggak istri Kang Asep Deni? Ada nggak? Ada nggak? Kang Asep ada? Nggak ada, ya. Nah, jadi dana yang kita butuhkan 167 juta. Ya, mulai dari sekarang kita bareng-bareng bahu-membahu agar masjid kita ini penuh keberkahan, ya. Terutama di bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini 1441 Hijriah lebih baik daripada Ramadan tahun lalu, ya. Semoga bermanfaat ibu-ibu sekalian. Jadi jangan lupa ibu-ibu, ya. Saya ulangi, sedekah itu di bulan Ramadan, bukan di bulan Syawal. Biasanya ibu-ibu ini pelit banget itu, ya, Ramadan, ya. Jus disimpan di kamar, makanan-makanan disimpan, dikeluarkannya di hari Idul Fitri. Padahal di hari Idul Fitri pahalanya 1 karena dia udah masuk 1 Syawal. Sedangkan kalau di bulan Ramadan, wallah, Allah melipat gandakan minimal 700 lipatan, bahkan lebih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terutama menyiapkan berbuka. Man aftara sha'iman kana lahu ajru sha'im ghaira annahu la yanqusu min ajri syai'a. Barang siapa memberikan buka puasa bagi orang yang puasa, dia mendapatkan pahala orang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Oleh sebab itu masih ada 43 hari lagi kita bareng-bareng nabung, ya, sehingga di Ramadan keperluan kita yang cukup besar 165 juta ini semua kegiatan, ya, bisa tercover. Amin ya rabbal alamin. Tolong disampaikan ke jamaah yang lainnya dan semoga menjadi amal jariah buat kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan wasi'a, dan rezeki yang luas lagi baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal ibadah yang kau terima. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang tidak bermanfaat, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabulah, dan meminta perlindungan dari Allah dari doa-doa yang tidak pernah engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada pertanyaan lagi, ibu-ibu?